FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Selamat pagi buat sahabat Rasi semuanya. Sesuai dengan janjinya Rara, untuk kesempatan pagi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol, yaitu mengenai Hari Radio atau National Radio Day. Tentunya untuk tema di kesempatan pagi kali ini saat Rasi, kita sudah mengusung yaitu radio dulu versus radio zaman sekarang. Dan untuk kesempatan siang ini, untuk pagi ini sahabat Rasi ya, kita sudah ditemani sama Bapak Saif Mukhlisun selaku Dinas Koninfo Magetan, dan juga Mas Indra dan juga Ibu Narti. Nah, tentunya kalau sahabat Rasi kesempatan pagi kali ini pengen tanya-tanya interaktif bareng kita, silahkan di 0351 896 137 atau SMS dan juga WhatsApp 0811 30 20 906. Dan kita pastinya sudah tahu sahabat Rasi kalau sudah ngomongin masalah tentang radio. Nah, hari ini tentunya sangat luar biasa di hari perradioan. Kita sudah membawa narasumber yang sangat luar biasa. Kalau ngebahas masalah kilas balik hari radio, yaitu 11 September, berawal dari minimnya informasi hingga lahirnya yaitu RRI. Nah, pagi ini pokoknya buat sahabat Rasi yang pengen tanya, silahkan ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Tadi semuanya nggak nyasar tam? Alhamdulillah enggak. Bapak Saif gimana, nyasar? Soalnya kalau kami kan biasanya masuk lewat depan itu, ternyata kan banyak yang ditutup. Mungkin karena ini masa COVID ini. Benar, jadi Pak. Luar biasa partisipasi dari warga masyarakat sendiri untuk ikut ikut memutus mata rantai penyebarannya. Jadi caranya memang kita harapkan partisipasi masyarakat yang paling utama, kedisiplinan warga. Iya, benar banget. Kalau Bunda Narti, perjalanan ke sini gimana, Bun? Rada dekat aja, Bun, ininya. Nah, alhamdulillah lancar. Nggak nyasar kan? Nggak. Sudah hafal. Sudah hafal. Karena pendengar radio setia nih saat Rasi, makanya sudah hafal ya, Bun ya. Kalau Mas Indra, gimana Mas Indra? Aku ngucapin dulu ya selamat Hari Radio buat seluruh radio Indonesia terutama. Semoga semakin jaya, semakin lebih baik lagi, nggak kalah sama perkembangan teknologi, dan radio juga akan mengikuti perkembangan di digital juga mungkin. Yang pastinya akan sukses terus, jaya terus, mengudara selalu. Oh siap, luar biasa. Nah, di hari radio, kayaknya pagi kali ini Rara mau tanya dulu ke Bapak Saif ya, mengenai tentang pemahaman masyarakat tentang radio sendiri, apalagi sebagai Koninfo itu benar-benar sebagai lembaga penyiaran yang sangat luar biasa ya Pak. Monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Rara. Saya juga ngucapin selamat Hari Radio untuk para pendengar radio dimanapun berada, khususnya pendengar Rasi FM ini. Juga wabil khusus lagi kaum milenial ini. Betul. Yang sekarang ini kelihatannya di era yang sekarang perkembangan radio yang semakin banyak orang yang tidak memiliki radio. Betul sekali. Kita kan harus beralih apa yang diinginkan oleh kaum milenial, yaitu dengan perkembangan IT yang begitu cepat, otomatis radio ini juga mengikuti eranya. Maka dari itu semoga radio ini semakin jaya di udara, semakin menambah hasanah informasi yang bukan hoax. Betul sekali, sip. Nah, kalau ngomongin masalah dari pemahaman kepada masyarakat, Koninfo sendiri di hari radio ini apa Pak yang dilakukan? Jadi kami ini untuk memberi bimbingan, konten, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah, yang dibutuhkan oleh masyarakat dari pemerintah.
Seperti misalkan saat ini masa pandemi COVID, banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara menghindarkan diri, bagaimana cara biar tidak tertular, bagaimana cara mengantisipasi, memutus mata rantai. Nah, ini harus kita sebarkan. Tentunya salah satu media yang paling lembut melalui radio. Kenapa saya bicara paling lembut? Karena radio ini sangat luas, bisa menemani bagaimana aktivitas semuanya yang tidak bisa dimiliki oleh media-media yang lain. Misalkan waktu kita nyetir mobil kan nggak mungkin kita baca tentang HP atau internet, bisanya dengerin radio. Kalau Bunda Narti mungkin waktu mencuci kan nggak mungkin baca juga, nggak mungkin melihat televisi. Memang enak apa dengerin radio. Waktu kita mau tidur ini nggak mungkin baca juga. Sampai detik akhir sebelum tidur kita bisa terakhir kali sebelum kita tidur ini kan radio ini masih bisa masuk ke dengar kita. Jadi ini teman yang paling setia sampai detik akhir. Oke, berarti pemahaman yang sangat luar biasa. Maka dari itu kami gunakan juga, kami pasok informasi-informasi ini untuk menangkal hoax, untuk menangkal yang di media sosial yang begitu ramai, informasi yang berkembang. Dan tugas kita Kominfo ini untuk lebih menjernihkan, memberi informasi yang pasti, informasi yang resmi, informasi yang up to date. Dan kami sangat terbantu dengan adanya media-media yang ada, khususnya radio ini juga, karena punya kelebihan itu tadi. Nah, ini di Hari Radio ini sendiri dari Kominfo melakukan kegiatan-kegiatan apa saja? Di Hari Radio ini yang utama, sebenarnya kami sudah ada kegiatan ingin ngumpulin untuk pendengar-pendengar sama radio, tapi karena masa COVID ini, akhirnya kita hanya memberikan konten isi materi informasi tentang berita-berita yang disebarluaskan melalui berbagai media termasuk radio. Karena sekarang ini kita di masa COVID ini kan harus menghindari kerumunan, harus untuk mengumpulkan orang banyak dalam satu tempat. Ini kan tidak mungkin. Akan tetapi kegiatan harus jalan juga. Karena apa? Masa pandemi ini ekonomi tidak boleh berhenti. Yang saat ini sedang agak susah masyarakat, kegiatan tidak bisa berhenti. Orang harus tetap beraktivitas untuk menggerakkan roda ekonomi, tapi juga faktor kesehatan juga utama. Maka dari itu kita bagaimana bisa terhindar dari COVID, dari penyakit ini, dari pandemi ini, akan tetapi ekonomi tetap jalan. Ini yang harus kita galang terus, harus kita lakukan. Masih untung kita hidup di Magetan. Magetan, karena apa? Ini masyarakat saat ini beberapa waktu yang musim pandemi ini kan masa-masa panen. Ini agak lumayan ini. Betul, Pak. Jadi masyarakat pedesaan ini sebenarnya aktivitasnya ke sawah, balik, pulang, tidur. Ini nggak gitu, mobilitasnya kan ke arah pekerjaan, ke arah ekonominya masih tetap jalan. Alhamdulillah itu. Tapi bayangin kalau di kota besar, pekerja sektor industrinya sekarang jelas otomatis karena kena pandemi ini agak turun tajam lah. Ini mau ke sawah, sana udah nggak ada sawah lagi. Masih enak di Magetan. Bunda Narti masih banyak di sawah. Mau dari sawah, biasa di sawah. Nganyam juga bisa ya Pak di sini. Akhirnya kesehatan juga, ibunya juga kuat karena makin sehat. Nggak perlu tidur lah. Karena sawah ini udah otomatis. Panas. Berarti kegiatan-kegiatan tetap berlangsung, cuma ya memang protokol kesehatan diterapkan gitu ya Pak. Ya, memang dari pemerintah kabupaten, Pak Bupati juga ekonomi ini jangan sampai berhenti. Kegiatan tetap jalan. Tapi laksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena apa? Kesehatan ini juga utama. Betul. Kalau kesehatannya nanti terpuruk, perekonomian juga terpuruk pastinya. Otomatis. Oke, siap Pak. Kita ganti. Sret. Ke siapa dulu nih? Nah, ngomong-ngomong masalah radio, Bunda Narti, apa sih sebenarnya yang Bunda Narti ketahui tentang radio? Monggo Bun. Radio yang saya ketahui itu, yang utama buat saya itu informasinya. Banyak informasi yang tidak pernah
saya ketahui, tapi dengan mendengarkan dari radio itu sepintas saja sudah mudah diterima dan mudah diakses kalau sekarang. Kalau dulu memang agak susah. Oke, bedanya itu ya, agak sekarang dalam sudut. Kalau Mas Indra sendiri, monggo, radio itu apa? Kalau menurut Mas Indra? Jujur kalau aku kan ini bergeraknya di bidang musik juga kan. Radio itu sangat berperan banget. Kalau dulu mungkin waktu saya kecil dengar radio itu apa sih radio? Hanya suatu kotak yang ada suaranya. Itu aja. Kalau dulu saya tahunya gitu. Begitu sekarang saya sudah berkecimpung di musik, ternyata radio berperan juga, sangat support dan sangat membantu. Kalau mungkin era-era dulu belum ada digital kayak sekarang, ada YouTube, ada segala macam dan sebagainya, mungkin radio sangat membantu banget. Cuma bagi saya kalau radio saya tidak bisa lepas, kalau di dunia musik itu tidak bisa lepas dari sebuah namanya radio, pasti saling keterkaitan kayak gitu. Kalau biasanya kan kalau ngomong masalah radio pasti adanya yang namanya musik dan musik. Kalau menurut dari Mas Indra sendiri, apa sih sebenarnya yang kita dapatkan ketika kita mendengarkan yang namanya radio? Kalau menurut Mas Indra? Iya. Tidak bisa dipungkiri atau mungkin peranan radio itu sangat mungkin kalau sekarang kita tidak ketahui sampai mana. Kalau konten YouTube banyak mungkin yang ada yang punya HP, ada yang tidak. Kalau radio semua itu murah. Radio itu kan beli berapa sih kalau radio, dan itu kalau satu kota pun bahkan terjangkau, bahwa di pelosok pun bakalan terjangkau juga kalau radio, siaran radio ya maksudnya. Udah itu aja. Oke. Nah Bunda Narti, kan Bunda Narti mungkin pekerjaannya kalau mungkin di rumah sebagai ibu rumah tangga. Nah, hal apa yang sudah Bunda Narti dapatkan ketika mungkin sambil aktivitas mendengarkan radio selain mendengarkan musik yang pastinya kita ditinggal kemana-mana? Kalau menurut Bunda Narti apa? Ya itu tadi, yang paling utama itu informasi. Kalau menurut saya informasi, berita-berita perkembangan atau yang tidak mungkin seorang ibu rumah tangga itu untuk harus ngadep TV atau baca koran, tidak mungkin. Tapi kalau lewat radio, sekarang udah pakai HP, pakai headset, digimbal kemana-mana meskipun tandur. Bunda kau ya itulah. Meskipun tandur bisa dengerin radio. Berarti sering dong dengerin radio Rahasia FM. Iya. Pilihannya radio Rahasia FM kan, Bun? Iya. Coba lihat radionya. Ya udah, Sahabat Terasi ngobrol kita makin asik tentunya. Nanti kita tanya-tanya lagi mengenai hal yang berkaitan tentang Hari Radio, tentang hal yang lain tentunya buat Sahabat Terasi semuanya. Tetap merapat masih di Terminal Campur Sari, ngobrol bareng tentang Hari Radio. Kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Satrasi, ngobrol lagi mengenai radio zaman dulu dan juga radio zaman sekarang. Sudah ada Bapak Saif Mukhlisun dari Kepala Dinas Kominfo Magetan, ada Bunda Narti dan juga Mas Indra. Nah, Anda yang pagi kali ini juga pengen tanya-tanya ke beliau, boleh manfaatkan waktu dan kesempatannya di 0351 896 137 atau SMS juga WhatsApp 0811 30 20 906. Rara pengen tanya ke Bapak Saif nih mengenai hal yang berkaitan dengan Kominfo. Bedanya radio sama Kominfo. Kalau radio mungkin kita setiap hari menyiarkan di sini. Kalau dari Kominfo sendiri memberi edukasi kepada masyarakat melalui media apa saja, Pak? Yang biasa dilakukan biar tugasnya sama lah. Sama-sama memberikan informasi. Iya benar. Sama. Cuman bedanya kalau di Kominfo ini kan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mensosialisasikan, kemudian juga program-program pemerintah, kegiatan masyarakat, perencanaan, pengawasan, pembangunan, keberhasilan pembangunan. Kemudian juga ada tugas di Kominfo ini untuk informatika terkait dengan jaringan, program-program yang sekarang ini di era milenial ini harus segala sesuatu harus bersifat smart, dengan semua pakai elektronik, apapun lah. Itulah tugas-tugas kami untuk menggabungkan
yang intinya apa semua itu untuk kesejahteraan masyarakat, mempercepat pelayanan, mempercepat segala hal yang sekarang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat. Yang paling utama memang tujuan pokok goalnya ya mensejahterakan masyarakat di hadapan pemerintah. Media yang kita gunakan banyak sesuai dengan perkembangan sekarang ini, era dulu, era sekarang, era ke depan. Iya, betul. Ini kan berbeda-beda. Kalau era dulu, satu misal radio, ini bisa digunakan dulu sekali sebelum saya lahir. Bunda Tati, ini Mas Indra ini lahir, Rara juga belum apa-apa. Belum apa-apa, Pak. Kapal-kapal itu pakai radio. Iya. Misalnya cuma itu. Nggak ada dulu internet, nggak ada dulu telepon aja belum ada, radio yang digunakan. Kemudian di masa kita revolusi, masa-masa kemerdekaan, radio ini kita gunakan sebagai alat untuk menyambung, untuk memberi semangat. Jenengan teman-teman, mas-mas semua, Bunda juga paham waktu cerita atau juga mengalami waktu perang 10 November. Di sana radio ini membawa peran yang sangat utama. Betul. Kemudian mencapai zaman keemasan radio kita ini. Era waktu saya SMP nggak salah itu. Era tahun 90-an. Saya masih ingat mau berangkat sekolah itu dengerin radio dulu. Apa ini namanya waktu itu, sandiwara radio. Kita dulu masih jalan kaki ya, kita jalan ke sekolah ini pasti sahur sepuh, misteri dari Gunung Merapi, ya. Itu masa-masa jaya-jayanya. Nah, kalau sekarang ini radio sudah mulai ditinggalkan. Mungkin ya di rumah-rumah itu udah gak ada radio lagi. Beli pun juga agak susah. Tapi apakah radio mati? Enggak juga. Karena perkembangan sekarang radio tadi seperti Bunda tadi ada di HP. Sekarang ada web radio. Nah, eranya juga ini masa seperti Mas Indra ini. Pakai web radio, sana browsing ada radio apa, mau pilih apa, radio dari mana, nggak ribet seperti dulu. Sekarang lebih mudah lagi. Nah, ini kalau kami di Kominfo tentunya semua media sebagai mitra kerja kita, karena media ini kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Media cetak bisa kita ulang, bisa kita baca kalau nggak dengar. Tapi kalau di radio kan sekali dengarkan, mungkin waktu itu nggak mendengarkan, nggak gitu konsen, hilang. Kita balik nggak bisa. Tapi ingat kalau sekarang bisa lagi dicari kalau sekarang di era sekarang informasi-informasi apa yang dibutuhkan. Jadi fungsi radio sama Kominfo, yang kita sama Kominfo ini sebagai mitra kita untuk penyampai, menerjemahkan informasi program pelaksanaan pembangunan keadaan apapun ya, corongnya ini ada di salah satu medianya radio. Tapi kita nggak ada radio, nggak radio saja, cuman ada di beberapa semua, termasuk di kami itu kan ada lembaga penyiaran publik. Kalau dulu RRI, kalau di daerah, di kabupaten kita punya RKPD. Kalau sekarang LPPL, Radio Penyiaran Publik Lokal. Jadi menurut aturan memang ya, setelah masa reformasi ini kan keran itu dibuka dengan adanya undang-undang penyiaran semakin kayak tumbuh dan berkembang. Walaupun sekarang Mas Indra ini yang biasanya orang nggak punya radio tapi izin yang ingin mendirikan radio juga banyak, masih banyak juga. Terus kalau ngomongin masalah pendirian radio dan segala macamnya, Pak, dari peran Kominfo sendiri, terkadang kan radio-radio komunitas itu banyak, Pak. Gimana? Memang di undang-undang penyiaran itu penyiaran ada 3, penyiaran publik, ada publik LPP, LPPL, kemudian LPS seperti RASI ini lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas. Nah, ini semua prosedur
ketentuan aturan untuk mendirikan ada semua. Yang sekarang ini ada di bawah kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kalau di daerah ada KPID, kemudian ada Kominfo Pusat. Semua kewenangan untuk pendirian ini ada di pusat sekarang, enggak di daerah lagi. Kalau kita hanya apakah radio ini IMB-nya, terus kemudian kita nggak punya kewenangan lagi untuk penerbitan izin, tapi semua ada di wewenangnya pusat. Oke, bentar Pak, ini kayaknya ada yang mau gabung. Oh, oke. Dicoba lagi untuk yang nomornya 31817. Monggo yang pengen tanya-tanya di kesempatan pagi kali ini. Sudah ada Mas Indra, ada Pak Saif dan juga Ibu Narti. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di sana? Dengan Ian di Kebun Sari. Di Kebun Sari. Ada yang mau ditanyakan mungkin sama Mas Indra, Bapak? Iya, sebenarnya tadi saya mau tanya tentang apa namanya perizinan pendirian radio, tapi tadi kayaknya ini yang apa namanya yang jadi ini kan kurang apa namanya tidak punya kewenangan ya. Ini loh apa tentang terlalu banyaknya radio komunitas itu loh. Itu kan juga harusnya memang perlu ditertibkan itu loh. Sekarang terlalu banyak loh frekuensi apa sampai ke bawah ini banyak sekali radio yang menyiarkan apa namanya hal yang sama. 24 jam yang kayak suami petas itu hampir semua seperti itu. Nah itu juga kadang tempatnya juga mengganggu radio-radio yang apa namanya yang sudah punya izin kayaknya seperti itu. Saya nggak tahu yang seperti itu ada izinnya apa enggak, tapi yang jelas apa namanya kalau memang ini tidak ada izin perlu ditertibkan, tapi kalau memang ada izin tapi kan ya frekuensi yang di tempat ini juga harusnya juga perlu ditertibkan juga supaya nggak mengganggu ini. Kadang-kadang kan bahkan juga mengganggu radio-radio yang dari lembaga-lembaga berita seperti di Madiun Magetan ini kan terlalu sedikit ini radio-radio berita. Sampai-sampai mereka terganggu. Akhirnya informasi yang didapat akhirnya tidak sampai ke kita karena terganggu itu tadi. Sementara radio seperti ini kan apa namanya tidak bisa kalau apa namanya dibuat lokal-lokal saja, karena kan kayak Magetan juga diterima di Madiun, dari Madiun juga bisa diterima di Magetan. Nah seperti itu kan juga harusnya juga perlu diperhatikan ini sebagai apa namanya lembaga-lembaga yang memang punya kewenangan itu. Tapi yang di sini kayaknya tapi ya sudah terjawab sih, nggak punya kewenangan karena ada lembaga lain. Gitu. Saya rasa itu aja, makasih. Oh iya. Mas Yang. Terima kasih. Monggo Pak, ini kayaknya Bapak yang harus masih ya. Untuk Mbak Dian di Bonsari, memang di semenjak era reformasi ini dengan dibukanya keran informasi untuk warga masyarakat, informasi ini seakan semua masuk membanjiri warga masyarakat, baik melalui media sosial, baik melalui media cetak, sekarang maupun radio seperti yang tadi disampaikan. Sampai-sampai ini ibarat musim penghujan, cendawan di musim penghujan tumbuh berkembang banyak. Sebenarnya aturannya, kalau aturannya jelas, memang aturan ini yang harus kita jadikan patokan biar nggak berbenturan. Tapi kadang-kala orang kan, wah ini kesempatan mendirikan, belum dapat izin, belum dapat apa-apa sudah mulai siaran. Nah, kalau ada seperti itu di pemerintahan ini, itu ada Balai Monitoring dan Spektrum. Ini kan selalu keliling juga. Tapi kalau di daerah Jawa Timur ini, di daerah kita Magetan nggak punya. Yang punya ini di provinsi. Balmon. Ini kan turun juga. Kalau ada yang ini turun, dia nyurvei, ada yang nggak izin, ada frekuensi itu punya alat dia. Nah, ini pasti ditegur, pasti ditutup kalau nggak punya. Nah,
Tapi juga pintar juga. Waktu ini turun bocor. Nah ini ya siaran. Nah itu loh Pak masalahnya. Nah ini siaran. Terus waktu dia udah baru siaran naik lagi. Jadi ini udah ada yang nata itu. Termasuk kalau di pemerintah kabupaten ini kan hanya masalah teknis untuk bangunannya, untuk perizinan frekuensinya ini memang ada di yang menata Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan aturan undang-undang yang ada itu. Kalau di daerah ada KPID, yang adanya juga di provinsi. Agendanya di provinsi. Kewenangannya di situ ada. Saat ini banyak sebenarnya tadi yang saya sampaikan, lembaga penyiaran itu jelas publik, kemudian publik ada sama yang daerah punya lokal, kemudian lembaga siaran swasta sama komunitas. Bedanya swasta sama komunitas itu apa? Kalau swasta seperti jenengan ini ya. Kalau komunitas ini sebenarnya ya dia ditentukan dari komunitas saja. Itu izinnya sama, ya harus melalui berbagai macam langkah-langkah, tahapan-tahapan. Kalau komunitas ini, kalau komunitas misalkan radio dakwah gitu ya hanya dakwah itu. Kemudian untuk iklan ada cuma berapa persen. Nah, komunitas pertanian ya hanya pertanian. Nah, ini untuk membangkitkan sebenarnya informasi-informasi terkait dengan kegiatan pertanian aja. Ini kalau di Magetan saya hanya punya data-data aja, data-data yang di sini yang lembaga resmi, yang berizin. Kalau nggak berizin, ya paling kita bisa melaporkan ke KPI, termasuk kontennya yang tadi disampaikan jamu atau apa, itu ada di aturan undang penyiaran. Kalau memang itu dirugikan, ingat ada undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik. Kalau nggak sesuai ya, ini bisa ada orang lapor bisa kena. Kontennya berita ini kan harus sesuai dengan ketentuan. Kalau nggak sesuai ketentuan otomatis pasti kena. Masalahnya ini makanya di saat sekarang ini informasi yang banyak membanjiri kita, dari warga masyarakat harus bisa memilih dan memilah. Memilih dan memilah ini banyak sekali. Kalau ini tergantung dari warga masyarakat. Pilih mana, dipilih yang mana? Pilih aja yang resmi. Suatu misal RASI ini nggak mungkin memberitakan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan karena sudah punya izin resmi. Kalau memberitakan hal yang tidak perlu kan bisa ada sanksinya. Nah, ini jadi berita itu sudah benar-benar sudah dicek, cross check. Kalau yang tanpa izin ya makanya jangan dengarkan aja RASI. Lembaga-lembaga resmi ini yang jelas itu informasinya. Kalau menurut Bunda Narti sih di Magetan sendiri radio-radio yang bisa dikatakan komunitas banyak, terus radio yang resmi bisa dikatakan kalau di Magetan ada cuma beberapa. Bunda Narti lebih sering mendengarkan yang mana? Informasinya kayaknya enakan yang lebih mana kalau menurut Bunda Narti sebagai generasi yang dulu loh ya kayak gitu. Enggak Bunda? Ya kalau saat ini saya terlalu setia dengan RASI. Jadi nggak pernah dengar radio yang lain. Berarti intinya untuk acara ataupun kontennya tetap radio RASI ya. Kayak gitu. Oke. Kalau Mas Indra sebagai seseorang yang bisa dikatakan pengamat musik juga, aku pinnya pasti mendengarkan enak yang mana? Radio komunitas atau radio resmi seperti kita? Kalau aku sih lebih ke radio resmi sih, karena itu kan sudah ada izin katakanlah ya dari pemerintah setempat aja sudah memberikan izin, berarti kan pemerintah sudah tahu bahwa radio ini berkualitas. Radio ini sudah layak untuk siaran kayak RASI kayak gini kan. Ini sudah, apalagi Bapak Kominfo sampai datang, berarti kan radio ini memang benar-benar bagus dan layak untuk mengudara kan, kayak gitu sih. Nah kalau ngomongin masalah hoax yang mungkin Mas Indra pernah baca di media sosial, mungkin Facebook, terus Instagram dan lain sebagainya. Kalau menurut Mas Indra untuk memastikan keberadaan berita itu sendiri hoax apa tidak? Apakah selalu mendengarkan radio juga? Apakah ini benar? Apakah ini salah? Atau mungkin mencari tahu sendiri? Gimana? Mungkin menggali dulu ya informasi ini, jangan semisal ada berita kayak hoax ya, kita kan nggak tahu benar apa enggaknya berita sebuah berita ya. Kalau kita sebagai pendengar yang cerdas atau penikmat yang cerdas juga sih, kalau ada berita gitu kan telusuri dulu kebenaran sumbernya dari mana. Kalau memang sudah kredibel ya layak kalau kita mungkin bisa percaya, tapi kalau enggak ya jangan mudah lah. Setiap ada berita itu bukan berarti
berita itu kebenaran 100% bukan berarti kan kita harus pinter-pinter juga kan untuk menggali itu juga, bahwa mencari sumber informasi. Apalagi kayak radio ini kan kita nggak bisa melihat, kita cuma bisa mendengar pakai telinga kita. Jadi kita juga apa yang bisa kita dengar belum tentu kebenaran yang bisa kita lihat, kayak gitu juga sih. Oke. Nah, kemarin kan juga sempat tersebar hoax. Saya sempat mendengar gara-gara berita hoax ini ada di salah satu daerah. Ini anaknya sampai dipukul gara-gara nggak mau masuk rumah. Katanya bupati ini mau keliling yang namanya daerah-daerah. Kalau Bunda Narti sendiri kemarin mendengarkan berita ini dari radio atau dari media sosial? Saya dapat berita itu dari WA ya. Nah, berarti di-share. Tapi itu dari ada salah satu teman ngasih tahu kalau itu hoax. Jadi nggak diteruskan gitu. Begitu tahu itu hoax ya sudah langsung ini berita hoax. Untungnya itu banyak grup, jadi ya ada yang meluruskan kalau berita ini hoax gitu. Berarti belum sempat untuk ibarat kata udah dibaca-baca dulu, karena ada sempat yang percaya, ada yang sempat ya mungkin. Terkadang manusia ya ini saking asiknya bermain HP langsung di-share dan lain sebagainya. Berarti Bunda Narti masih memperhatikan. Harus teliti dulu. Kalau saya teliti dulu ini benar apa enggak. Berita ini benar atau enggak. Kalau masih meragukan saya nggak pernah share dulu. Oke, siap. Harus dapat sumber yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu. Soalnya kan nyangkut perasaan orang banyak. Benar. Pak, ini tanggapannya gimana Pak? Kemarin sempat saya dengar itu masalah anaknya sampai dipukul loh Pak, gara-gara nggak mau masuk rumah, gara-gara bupati mau keliling. Gimana Pak? Ya, jadi sekarang ini seperti tadi saya sampaikan, berita itu banyak berseliweran membanjiri kita. Benar banget. Mas Indra itu betul. Milenial, cari dulu sumbernya. Jangan asal dapat berita langsung share. Iya, masalahnya itu yang lihat dulu sumbernya. Ya, Pak, ya. Seperti ini kan teliti diteliti dulu. Kadang-kala biasanya kalau ada informasi dari grup sebelah, kalau di-share itu pastilah, pasti itu. Sekarang sudah banyak. Makanya sumber yang mana, kemudian dari medianya apa seandainya, karena media ini ada dua ya sebenarnya di sini, media mainstream sama media sosial. Kalau media mainstream itu jelas sebenarnya, media mainstream itu yang sudah cetak elektronik, yang sudah berizin, yang sudah resmi, itu dibatasi dengan etika, kode etik. Kemudian yang media sosial ini yang sekarang sedang membanjir ya di sini. Benar banget. Ini bisanya sekarang diatur di undang-undang ITE itu tadi, kalau seandainya nggak betul pakai undang-undang transaksi elektroniknya. Nah, sekarang kuncinya ada di masyarakat. Sama informasi ini seperti kalau bisa ibaratkan pisau bermata dua. Satu bisa untuk bermanfaat bagi Bunda Narti ini untuk memasak, tapi kan bisa juga kalau orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang bisa untuk melukai orang lain. Nah, kalau kita nggak hati-hati juga bisa melukai diri kita. Makanya kalau kita ada informasi apapun seperti Mas Indra katakan tadi, teliti dulu sumbernya. Siapa yang bicara? Oh, ini sumbernya relasi. Nggak mungkin relasi ini berani kalau nggak cek cross-check dulu dari Kominfo. Oh, pemerintah, nggak mungkin lah pemerintah membuat berita bohong. Pasti kita di Kominfo ini juga punya media sosial, punya. Cari aja di sana. Informasi-informasi terkini memang tugas kita. Selain kita memberikan informasi, juga ada informasi apa yang buat masyarakat resah. Gitu. Sehingga ini ibarat pisau itu tadi, tergantung yang memakai, tergantung masyarakat. Dicari dulu. Kalau dapat, ini grup dari share sebelah, jangan di-share lagi. Itu mesti nggak bener. Bisa saja mengatasnamakan dari Kominfo bawahnya. Benar. Ini dilihat sumber yang tadi Mas Indra. Ini Kominfo itu dari katanya atau memang dari akunnya Kominfo sendiri kan gitu. Kalau akunnya lah ini yang pasti. Kalau katanya Kominfo ya dari katanya grup sebelah, katanya ini. Nah, ini kan
Sama seperti media sosial ini sebenarnya sama seperti kalau di era saya dulu, Bunda Narti dulu orang rasan-rasan gitu. Tapi sekarang rasan-rasannya di awang-awang gitu. Masalahnya kemarin itu yang tersebar itu kan emang mengatasnamakan instansi. Jadi banyak orang yang mungkin awam dengan dengan berita tanpa harus membaca, tahu-tahu percaya saja. Giliran dikasih tahu, terus gimana rasanya kayak gitu ya Pak ya. Nah itu dari pemerintah Kabupaten saya juga sering dapat gitu ya. Iya benar. Ya ini kan harus kita antisipasi memang. Dan sebenarnya berita itu kalau itu baguslah untuk antisipasi aja. Tapi kebenarannya bupatinya gini mah enggak, ini yang nggak tahu. Di pemerintah kabupaten di akun kita sudah kita keluarkan juga bahwa berita itu hoax. Iya benar, ada. Enggak benar. Kalau kegiatan jangan sampai ke warung itu betul. Ke warungnya boleh tapi bawa pulang atau di sana jangan lama-lama karena ini masa pandemi ini kan harus jaga kesehatan semuanya. Gitu. Kalau menurut seseorang yang bilang katanya untuk sekarang ini kunci utamanya itu adalah disiplin ya Pak ya. Betul. Nah, buat sahabat Terasi, makanya buat sahabat Terasi semuanya mendengarkan yang namanya atau melihat, membaca berita segala sesuatu itu ya memang harus kita pastikan hoax apa tidak. Jangan asal main share. Ya boleh yang namanya smartphone katanya smart tapi gunakan dengan smart juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Saat Rasi kembali lagi kita ngobrolin tentang radio di Hari National Radio Day, yaitu radio zaman dulu dengan radio zaman sekarang. Nah, pertanyaan di sini untuk Bunda Narti, dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih mendengarkan yang namanya radio, masih suka sama namanya radio. Apa yang Bunda dapatkan dari radio? Mungkin selain dapat lagu ya, dapat informasi, dapat kesenangan juga kah Bun dari mendengarkan radio? Ya, alhamdulillah banyak manfaatnya. Yang utama itu informasi kita lebih tahu informasi dari dari dalam daerah maupun luar daerah, semua dapat. Selain itu juga dapat hiburan. Yang terpenting banyak teman. Nah itu dia. Udah banyak teman nggak kenalan-kenalan di radio gitu, terus akhirnya tukaran nomor dan segala macam gitu, masih ada Bun? Alhamdulillah. Masih. Berarti masih ada kenalan luar biasa ya dari radio. Kalau Mas Indra? Iya. Rada deketin Mas Indra. Kalau aku sih seneng banget ya kan, kalau mungkin kebanyakan ya kan kalau kita katakanlah sudah follow akun medsos yang benar-benar kita sudah bisa, mungkin banyak beneran juga kan, cuma bisa jadi kecepatan upload dari medsos juga bisa kalah cepat sama radio juga. Jadi kalau aku bilang radio ini nggak bisa dipisahkan juga, pasti ada. Kalau zaman sekarang mungkin radio itu apa sih kayak gitu kan. Cuma bagi orang yang benar-benar kayak Bunda Narti, mungkin orang yang sudah dari dulu zaman mendengarkan radio, meskipun dari radio dicangklong kan, ya, pasti tetap setia, kan bisa jadi kayak tadi menemukan sesuatu, kenalan kayak gitu ya. Kenalan gitu kan. Kalau Mas Indra kan sebagai orang pemusik untuk promosi kayak gitu pastinya kan. Pasti. Oke, siap. Nah, Pak, ini mengenai dari hal yang berkaitan dengan berita hoax tadi. Kalau seandainya orang yang memberitakan hoax itu sampai ketahuan, sampai orangnya ada, itu sanksi apa yang diberikan? Sanksi tentunya selain sanksi sosial, di Undang-Undang ITE itu sudah di sana ya, sanksinya apa? Itu sanksi pidana jelas otomatis. Menyebarkan transaksi elektronik yang tidak ada buktinya. Jadi memang di saat seperti ini kita harus hati-hati, jangan sampai kita melanggar pidana, melanggar aturan yang sekarang sudah ada di Undang-Undang ITE tersebut.
kalau ngomongin masalah pidana, mungkin dari bisa dikatakan kalau materi denda gitu berapa? Ya, otomatis denda, kurungan juga. Oh, kurungan juga. Kurungan juga kalau di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, dan ini sudah banyak lapor ke polisi, diproses, disidang, masuk penjara. Oh gitu. Berarti yang mungkin kalau di Magetan sendiri juga langsung ada tindakan seperti itu. Sudah ada. Sudah banyak. Oke. Nah, ini kan waktu tinggal beberapa menit aja, Pak. Ada yang mungkin mau disampaikan buat sahabat Rasi semuanya di Hari Radio, Koninfo sendiri juga apa yang mau disampaikan? Monggo. Terima kasih. Jadi untuk sahabat Rasi dimanapun berada, pada kesempatan ini sangat terima kasih bisa bertemu dengan saudara-saudaraku, walaupun dengan suara yang suasana lembut karena kekuatan radio itu tadi. Saya mengharap tetap untuk memilih dan memilah di situasi seperti ini, apalagi di masa pandemi ini, untuk tetap jangan terlalu mudah mendapatkan informasi yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas dari siapa. Cari aja yang jelas ya, yang sudah resmi. Kalau ada dapat informasi, dapat WA, dapat broadcastan dari yang lain, nah ini jangan sampai disebarkan. Betul. Putus saja, seperti COVID ini, putus mata rantainya. Ya sudah, nggak usah disebarkan. Hampir sama ya, jadi putus mata rantainya. Jadi sekarang banyak lah. Maka dari itu pintar-pintarlah, karena sekarang ini masa IT, HP aja ada smart. Betul. Maka dari itu warga masyarakat dan kita semua juga harus smart. Betul. Kalau Bunda Nati, mungkin ada yang mau disampaikan buat sahabat Rasi, mungkin buat teman-temannya di Hari Radio ini. Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Ya, kalau pesan saya buat teman-teman, ya cuma setialah dengan radio. Akan banyak positifnya daripada negatifnya. Benar. Kita bisa bercanda meskipun kita berjauhan dia lewat radio itu, dan positifnya lagi kita dapat informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya simpang siur yang lewat HP. Kadang ya banyak positifnya sih, tapi kalau lewat grup-grup itu kita harus hati-hati sekali, harus pakai perasaan, ini benar apa enggak ya? Harus pakai perasaan lembut, Pak. Ya seperti itu. Oke. Kalau Mas Indra, apa yang mau disampaikan? Mungkin teman-temannya lagi dengerin. Ayo bilangin semuanya. Buat sahabat Rasi terutama dan semua pendengar setia Radio Rasi, saya cuma pesan bahwa di Hari Radio ini ya terutama, jadilah pendengar yang cerdas. Betul. Itu aja sih. Oh, itu aja. Temennya nggak ada yang mau disampaikan. Teman-teman yang mendengar ya, buat kalian yang mungkin tergerus dengan era digital kayak gini, kembalilah ke radio, karena di radio itu ada sesuatu. Kembalilah ke jalan yang benar. Terima kasih untuk semuanya. Sebenarnya masih pengen ngobrol sampai nanti gitu ya, tapi kayaknya Pak Muslim, Bapak Saif kayaknya banyak tugas. Jadi harus merelakan kayak gitu ya. Makasih ya Pak sudah Mas Indra, Bunda Narti. Moga-moga semuanya nanti tetap mendengarkan radio, mendengarkan berita yang benar-benar nyata dan faktanya, jangan hoax saja, ya kan? Yaudah, akhirnya dari kawasan MT Haryono kami berempat pamit undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Radio.